Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Wahyu Firmansyah dengan NIM 205333378 dan teman saya Ilham Yonatama dengan NIM 205333370. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi DHCP dan IP address. Yang pertama DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Pada dasarnya, DHCP merupakan perangkat dari yang ada di komputer yang memiliki kemampuan dalam mendistribusikan alamat IP ke seluruh DHCP dari pelanggan mereka. Selain IP, DHCP juga bisa mendistribusikan parameter lainnya. DHCP yang mendistribusikan IP disebut dengan DHCP server, maka penerimanya bisa disebut dengan DHCP client. Komponen DHCP. Yang pertama, DHCP server. Sebuah perangkat yang bertindak sebagai network server dan berperan untuk mengelola kumpulan IP address serta informasi konfigurasi lainnya. Yang kedua, DHCP client. Perangkat yang terkoneksi dengan jaringan dan menerima informasi IP address dan informasi lainnya. Dalam hal ini, klien tidak hanya terbatas pada komputer, namun juga bisa berupa perangkat ponsel atau berbagai perangkat lainnya. Yang ketiga, subnet. Dikenal juga dengan subnetwork, yakni bagian atau partisi dari network yang lebih besar. Yang keempat, IP address pool. Sebuah repositori yang berisi kumpulan IP address yang masih tersedia dan bisa diberikan kepada DHCP client. Biasanya, seluruh IP address tersebut diurutkan dari angka terkecil hingga terbesar. Yang kelima, list. Rentang waktu yang dialokasikan DHCP server kepada DHCP client untuk menggunakan IP address. Fungsi DHCP server. DHCP server memiliki fungsi melakukan alokasi data yang ada. Hal ini dilakukan melalui sistem terdistribusi yang menyangkut IP address yang dimiliki oleh server bisa diterima dengan baik dan melakukan otomatisasi dari DHCP server. Tentu saja ini bisa menghemat tenaga dalam waktu singkat. Fungsi ini tentu bisa berjalan dengan maksimal bila digunakan oleh network administrator untuk melakukan pengelolaan jaringan komputer serta alamat IP address yang bisa dilakukan secara otomatis. Selain itu, ia juga bisa mempercepat kinerja dari komputer klien atau pelanggan saat dalam proses pengelolaan pengiriman yang ada. Cara kerja DHCP server. Saat user melakukan koneksi server dengan menggunakan layanan DHCP, maka komputer akan otomatis meminta DHCP IP address ke IP server. Jawaban dari pertanyaan lainnya akan dijawab dalam beberapa menit ke depan dan memberikan solusinya, dan memberikan alamat IP ke klien saja. Berikut adalah penjelasan cara kerja DHCP server. Yang pertama, IP list discovery. Discovery merupakan proses pertama di mana perangkat klien akan mencari layanan DHCP yang terhubung dengan jaringan yang sama. Yang kedua, IP list over. Setelah DHCP client mengirimkan broadcast message ke server, proses selanjutnya DHCP server akan memberikan penawaran ke klien. Pesan tersebut berisi alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya. Yang ketiga, IP list request. Ketika pesan penawaran dari server diterima oleh klien, kemudian DHCP client akan menyetujui dan melakukan request. DHCP client akan mengirimkan pesan request yang berisi permintaan meminjamkan salah satu alamat IP yang tersedia di database DHCP server. Yang terakhir, IP list acknowledge. Proses terakhir yaitu DHCP server akan merespon pesan permintaan dari klien dan mengirimkan alamat IP yang telah ditentukan oleh server. DHCP server juga akan mengirimkan informasi konfigurasi lainnya yang dibutuhkan DHCP client. Berikut adalah ilustrasi cara kerja DHCP server. Kelebihan DHCP server. Yang pertama, pengelolaan IP address menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, pengaturan terpusat pada server. Yang ketiga, mencegah IP konflik. Yang keempat, mencegah kesalahan dalam penomoran IP address. Dan yang kelima, mampu mengelola jaringan dalam skala besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Silakan Mas Ilham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan untuk pertemuan 9 yaitu tentang IP address. Tentang IP address. Nah, yang pertama yaitu sejarah IP address. Pada tahun 1969, Lembaga Penelitian Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) mendanai sebuah penelitian untuk mengembangkan jaringan komunikasi data antar komputer. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aturan komunikasi data antar komputer yang bekerja secara transparan melalui bermacam-macam jaringan komunikasi data yang terhubung satu dengan yang lainnya dan tahan terhadap berbagai macam gangguan, misalnya bencana alam, serangan virus, dan lain sebagainya. Proyek pengembangan jaringan ini ternyata sukses dan melahirkan ARPANET pada tahun 1982. ARPANET didemonstrasikan di depan peserta The First International Conference on Computer Communication dengan menghubungkan 40 not pada tahun 1979 adalah Usenet yang pada awalnya menghubungkan Universitas Duhe dan UNC. Grup yang pertama kali dibentuk dalam Usenet adalah GroupNet. Yang ketiga yaitu ukuran ARPANET. Untuk ukuran ARPANET sendiri yaitu semakin lama semakin besar karena protokol komunikasi data yang digunakan dasar itu yaitu NCP atau Network Communication Protocol tidak sanggup menampung not komputer yang besar. DARPA kemudian mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum. Protokol ini dinamakan TCP atau TCP/IP atau Transfer Protocol, dan DARPA menyatakan TCP/IP menjadi standar untuk menjaringannya pada tahun 1982. Protokol ini kemudian diadopsi menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Perusahaan Bird Network Newman atau BBN membuat protokol TCP/IP berjalan di atas komputer dengan sistem operasi Unix. Pada tahun 1994, jumlah host di internet melebihi 1.000 buah. Pada tahun ini pula diperkenalkan Domain Name System atau DNS yang mengganti fungsi table host. Tahun 1996, Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat US National Science Foundation atau NSF mendanai pembuatan jaringan TCP/IP yang didanai NSFNet. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan 5 pusat komputer Jupiter dan memungkinkan terhubungnya universitas di Amerika Serikat dan kecepatan jaringan tulang punggung sebesar 56 Kbps. Jaringan inilah yang kemudian menjadi embrio berkembangnya internet. Yang kedua yaitu pada tahun 1997 berdirilah UUNet yang pada saat itu merupakan salah satu provider utama internet. Tercatat pula pada tahun tersebut jumlah host melewati angka 10.000. Setahun kemudian jaringan tulang punggung NSFNet ditingkatkan menjadi TI 1,54 Mbps. Perkembangan internet menjadi semakin luas dan sampai menjangkau Australia dan Selandia Baru pada tahun 1989. 2 tahun kemudian aplikasi di internet bertambah dengan diciptakannya Wide Area Information atau Server atau WAIS, GOPER dan World Wide Web atau WWW. Pada tahun tersebut kecepatan jaringan tulang punggung NSFNet ditingkatkan menjadi T3 atau 45 Mbps. Internet Assigned Number Authority atau IANA. IANA, Internet Assigned Number Authority, adalah sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengurusi berbagai macam masalah penerapan parameter protokol internet seperti ruang alamat IP dan Domain System atau DNS. IANA juga memiliki otoritas untuk menunjuk organisasi lainnya untuk memberikan blok alamat IP spesifik pada pelanggan dan untuk meregistrasikan nama domain. Sebagai otoritas tertinggi, IANA bertindak untuk mengatur root DNS yang mengatur basis data pusat informasi DNS. Selain tentunya menetapkan alamat IP untuk sistem-sistem otonom di dalam jaringan internet, IANA beroperasi di bawah naungan Internet Association atau ISOC dan dianggap sebagai bagian dari Internet Architecture Board atau IAB. Yang ketiga yaitu IANA memberikan tanggung jawab kepada 3 badan untuk mengatur masalah IP address dan DNS yang bersifat reguler, yaitu
Yang pertama Amerika Registry for Internet Number atau ARIN yang menangani wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika bagian selatan atau Sahara. Yang kedua yaitu Reshow Type European atau FreePay menangani wilayah Eropa dan Afrika bagian utara atau Sahara. Yang ketiga yaitu Asia Pasifik Network Association atau APIC menangani kawasan Asia dan Australia, akan tetapi yang akan digantikan oleh sebuah badan non-profit nasional yang disebut sebagai Great Corporation for Asia and Number atau ICANN karena meningkatnya penggunaan internet. Gambar selanjutnya. Pembagian kelas IP address. Pada dasarnya IP address yang paling sering digunakan dalam jaringan komputer adalah IP address kelas A, B, dan C. Kemudian sebenarnya ada beberapa IP lagi yang akan dalam jaringan komputer seperti IP bogon, IP privat, dan lain-lain sebagainya. Berikut adalah pembagian kelas IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang pertama yaitu kelas A. Kelas A merupakan IP address yang memiliki 8 bit network ID dan 24 bit host ID, sehingga IP address ini memiliki jumlah host yang sangat besar yang bisa digunakan dalam jaringan, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan dengan skala yang besar dengan jumlah host yang sangat banyak. Sebagai contoh, pada pengguna IP address 113.46.5.6 113 sebagai network ID, sedangkan 46.5.6 sebagai host ID-nya. Itu yaitu IP address kelas B, merupakan IP address yang memiliki 16 bit network ID dan 16 bit host ID. IP address mempunyai jumlah host yang sedang dengan jumlah maksimal sebesar 25.534 host, sehingga IP ini cocok untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contoh IP address kelas B adalah 132.192.121, 132 sebagai ID, sedangkan 121.1 sebagai host ID. Yang ketiga yaitu IP address kelas C, merupakan IP address yang memiliki network ID 4 bit dan 8 bit host ID. IP address ini memiliki jumlah host yang sangat kecil, sehingga IP address ini digunakan jaringan kecil seperti sekolah-sekolah, kantor-kantor maupun instansi rumahan. Jumlah maksimum host pada IP address ini hanya 254 host. Dan contoh pembuat IP address kelas C adalah 192.198.1.2, 192.198.1 ID dan 2 merupakan host ID. Perhitungan subnetting IP address. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, sebuah pernyataan tentang subnetting akan berkisar di tempat masalah. Yang pertama jumlah subnet, yang kedua jumlah host per subnet, yang ketiga blok subnet, dan yang keempat alamat subnet atau address. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2, namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2 garing 24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.0 kok bisa seperti itu ya. Garing 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask disebut dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet masknya adalah sekian dan untuk jumlahnya yaitu 250 sekian. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Clashless Internet Domain Routing yang digunakan pertama kali tahun 1992 oleh Yale. Subnetting pada IP address kelas C. Oke, sekarang mari langsung lanjut saja. Subnetting seperti apa yang terjadi dengan subnetting for address 192.168.1.0 garing 26 analisa 198.1.1.0 berarti kelas C dengan subnet mask garing 26 berarti sekian dan sekian. Perhitungan seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, sebuah pernyataan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal. Jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat subhost, dan grup cache yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti ini. Jumlah subnet.
di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mas 2 oktet terakhir di kelas B dan 3 oktet terakhir di kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurangi 192. Bila oktet terakhir subnet mas sama dengan 64 subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 2. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64, 200, 128, 192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet. Lanjut. Subnetting pada IP address kelas B. Berikutnya kita akan mencoba melakukan subnetting IP address kelas B. Yang pertama, subnet mas yang bisa digunakan untuk kelas B adalah seperti bawah ini. Sengaja saya pisahkan dua agar seperti kiri dan kanan karena masing-masing berbeda. Yang pertama oktet dimainkan berdasarkan blok subnetnya DIDR garing 3 sampai garing 24. Caranya sama persis dengan subnet kelas C. Hanya blok subnet yang kita masukkan langsung ke oktet. Kelas C yang dimainkan oktet keempat, sedangkan CIDR garing 25 sampai garing 30 kelipatan blok kita dimainkan di oktet keempat setelah oktet 3 berjalan maju konten terminal 1,1, 2,3 dan seterusnya. Subnetting pada IP address kelas A. Kalau sudah mantap, paham, kita harus ke kelas A. Konsepnya semua sama saja, perbedaannya adalah di oktet, di mana kita mainkan blok subnet kalau kelas C di oktet keempat atau terakhir, kelas B di oktet ketiga, keempat, 2 oktet terakhir, kalau kelas A di oktet 2, 3, 4, atau 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mas yang bisa digunakan untuk subnet kelas A adalah sebuah subnet mas dari CIDR garing 8 sampai garing 30. Kita coba latihan teknik address 10.0.0.0 garing 16. Analisa 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet mas garing 16 berarti sekian dan subnetnya 255.25. Ini tabelnya bagian dari subnetting pada IP address kelas A. Perhitungan. Yang pertama jumlah subnet 2 pangkat 8 sama dengan 256 subnet. Yang kedua jumlah host per subnet 2 pangkat 16 sama dikurangi 2 sama dengan 65.534 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurangi 2 sama dengan subnet lengkapnya 0,1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang keempat alamat host dan broadcast yang valid. Mudah-mudahan sudah selesai Anda membaca paragraf tadi ini, Anda sudah memahami perhitungan. Baik, kalaupun belum paham juga, Anda ulang saat dikali kepala subnet cepat kemudian. Catatan, sebuah perhitungan sudah di atas berasumsikan bahwa IP subnet zeros dan IP subnet ones dihitung secara default. Berhubung versi terbaru TOD dan juga CNA setelah 2005 tidak mengakomodasikan masalah IP subnet zeros dan IP subnet one ini. CNA pada tahun 2005 atas tidak memasukkan sebelum tahun 2005 tidak memasukkannya secara default meskipun kenyataannya kita bisa melakukannya dengan command IP sehingga mungkin dalam beberapa buku dengan CNA serta soal-soal tes CNIP atau Cisco Network IP profesional Anda masih menemukan rumus perhitungan subnet sama dengan 2 pangkat X kurang 2.
Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.